Jemaah Majelis Taklim Iwamid on Air rahimakumullah. Dan acara selanjutnya yaitu Kultum Kuliah 17 menit yang akan disampaikan oleh Ibu Karningsih dari kelompok belajar Tulip Mania. Kepada Ibu Karningsih, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Semoga Bu. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya untuk membawakan kultum pada malam hari ini dengan tema meminimalisir kufur, memperbanyak syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa subhana bihi ma'bihi ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir malam hari ini sudah bersyukur semua, sudah memanjatkan doa yang indah buat hatinya, buat pikirannya. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jannah. Allahumma amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Orang sing ngamini pedengan gitu. Amin. Amin ya robbal alamin. Kawane oke banget orang sing ngamini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan stempel istimewa. Istimewa buat siapa? Buat mereka yang selalu bersyukur dengan yang diberikan dan yang bersabar dengan ujian. Mengapa Allah memberikan kalimat ajali amril mukmin, istimewa perilaku orang-orang beriman? Karena sesungguhnya orang-orang beriman itu kalau dikasih kenikmatan bersyukur, kalau dikasih ujian bersabar. Tidak ada pintu ketiga yaitu mengeluh. Sementara kita selalu memilih pintu ketiga, memilih mengeluh. Kok bisa? Karena di dalam Al-Quran Allah memberikan penjelasan bahwa manusia diciptakan suka berkeluh kesah. Malam hari ini kita ingin mendapatkan pencerahan dari surat Al-Ma'arij, di mana Allah memberikan tipsnya bagaimana agar kita tidak sering mengeluh. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Ngeluh terus. Nggih napa nggih Bu? Jemaah iki kedongan teki sapa sing ngeluh? Leres nggih. Nggih. Kali wong sing lagi lungguh kan cekelan batuk kayak ngeluh. Kecuali disebutkan nanti jika dia memilih 8 kriteria bisa meminimalisir keluhan, memperbanyak syukur. Yang begitu itu keistimewaan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang membaca Al-Quran, banyak yang memahami artinya, tetapi tidak diberikan kekuatan untuk mengaplikasikannya. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Amin.
anugerah yang luar biasa. Tidak usah jauh-jauh, dengan hadir di Majelis Taklim Iwamid on Air malam hari ini dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua bisa hadir di sini karena enaknya malam hari ini pasti ada yang sudah tidur nggak Bu, kecapean aktivitas. Terus apa nggih? Ada yang masih teleponan nggih, masih kerja nggih ngopeni bae nggih. Ada yang teleponan dengan lokong suami ya, dengan keluarga. Tapi Masya Allah, jamaah Majelis Taklim Iwamid on Air ada yang hadir malam hari ini bisa dipertahankan sampai akhir usia kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Apa tips yang Allah berikan agar kita tidak suka berkeluh kesah? Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35. Artinya, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia menjadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang-orang miskin yang meminta atau yang tidak meminta. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhan. Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa yang mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksian. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah dimuliakan di dalam surga. Jamaah Iwamid on Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kita, Allah tahu persis kekurangan kita. Allah tahu juga bagaimana solusi untuk menutupi semua kekurangan yang kita miliki. Manusia sebelum menikah, dia ngeluh. Enak kali ya kalau belum nikah. Atau enak kali ya kalau udah nikah. Ternyata setelah nikah, gimana jemaah? Oke, butuh mumet, mikir. Ya Allah. Ya Allah, Gusti. Ya. Terus kalau belum punya anak, caranya sepi, ora ono anak, nggih. Dan duwe anak, ngeluh, ya Allah. Nggih. Ternyata duwe anak. Hamil ki kaya ngene ya. Apa jenengane weteng gede, kendhat-kendhat bayine ora saturu, wis ngeluh ya. Wis. Sekedar ilmu, setiap orang itu sudah menjalani prosesnya. Kalau belum menikah, dia seharusnya bahagia. Enak belum menikah, bisa pergi kemana saja tanpa izin. Lihat kebahagiaannya. Alhamdulillah saya belum nikah. Coba kalau nikah, ibu mumet mikir butuh, mumet anu ke anak, ya. Jadi yang dilihat enaknya konsekuensi orang menikah itu di satu sisi dia senang bisa kemana-mana, tetapi di sisi yang lain mereka atau lelaki-laki yang belum menikah ketika pulang kerja, ya pulang kerja mandi, bobok, mlebu kamar, rebahan, kesel, ora ono sing disawang, deloke langit, lampu, gulang-guling dewekan. Nggih, iki mas-mase nggih, bapak-bapak yang belum nikah. Ketika pulang kerja cuma bisa menatap tembok,
itu sudah jadi konsekuensi. Setelah dia menikah, dia memang tidak bisa bebas pergi kemana saja. Tetapi kalau dia pulang ke rumah, yang sudah nikah pasti disambut istrinya. Ya, cium tangan, bisa tatap-tatapan, pegangan tangan. Walaupun nggak lama berantem lagi. Gitu, siapa ya? Pertama mesra terus untuk tukaran meneh. Ibu, Ada aran wing ngono ya. Ada aran wing ngono ya, telepon-teleponan ya kadang. Sayang, kok suwe-suwe wis blenger arep ngomong apa padu. Rene, sayang baru pulang. Iya, dari kantor Kuala Lumpur. Kirimi duit. Kuala Lumpur ya sawah ngono kuwi to. Enggak Macul. lah. Seperti itulah biasa konsekuensi menikah seperti itu. Suami pulang kerja capek, ada istri cantik, soleha, Allah. Ya Allah, nyenangin banget, Masya Allah, capeknya hilang, betah di rumah. Nanti kalau yang belum punya anak, ya sepi, rono anak, ya. Tapi melihat dari anaknya saja, orang dua anak, turunnya, angler, ya, ibu-ibu, ya. Tetapi dalam kondisi normal memang kesepian, nggak ada anak. Tangisan bayi, kalau sudah punya anak dia kurang tidur ya, kurang turu, anaknya nangis, minta susu, ya ganti popok. Jadi karena Allah menciptakan kita yang suka berkeluh kesah, itulah sifat kita aslinya. Nanti kalau dia lagi sedih, enak ya kalau punya uang, punya jabatan, senang sekali kalau jadi orang yang punya identitas, popularitas, fasilitas, isitas, enak banget itu. Itu janjinya. Tapi kata Allah, setelah dikasih materi, ternyata dia pelit karena dia merasa itu hasil kerja kerasnya. Tidak lupa tangan Allah bermain dalam kesuksesannya. Dia lupa tangan Allah bermain dalam kesuksesannya. Maka kata Allah, kalau nggak ingin punya sifat, nggak ngeluh, nggak pelit, Allah kasih tipsnya. Di surat Al-Ma'arij ayat 23. Ini tips yang pertama nggih, jamaah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Yang begitu akan hilang yang dilakukan orang-orang yang setia dengan sholatnya. Jadi orang-orang yang sholat, Allah kasih mentalnya lebih kuat dari orang-orang yang tidak sholat. Yang kedua, kata Allah apa? Walladzina fi amwalihim haqqum mahlum bisaili wal mahrum. Di ayat ke-24 dan 25. Yang artinya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang-orang miskin yang meminta atau yang tidak meminta. Dilokasikan bagian tertentu untuk melaksanakan zakat, sedekah biar nggak pelit. Istiqomah juga dalam menunaikan zakat dalam memberikan sedekah. Yang ketiga, bagaimana biar kita bisa memperbanyak syukur. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wallazina yusaddiquna biyaumiddin, membenarkan adanya hari kiamat. Kenapa? Hari kiamat itu hari di mana diperlihatkan semua amal kita. Kita lagi ngeluh, kita lagi bersyukur, nanti diperlihatkan lagi nggih ibu-ibu, diputar ulang kehidupan kita
selama di dunia sampai kelak di akhirat nanti diputar ulang lagi nggih. Wahai hati, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, pagi tadi sudahkah tanya pada hati kita, wahai hati, sudahkah kamu bersyukur? Bangun tidur, alhamdulillah masih diberi nafas, masih diberi sehat, masih ada sarapan yang dimakan, dan hari ini yang gajian alhamdulillah. Ya Bu, sudah bersyukur belum Bu? Sampun. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gajian luwe-luwe alhamdulillah ya. Yang keempat, Allah yang keempat di ayat 27 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Orang-orang yang takut dengan azab Allah. Kenapa? Karena azab Allah itu nggak pernah aman dari kita. Sedikit kita punya dosa akan diperlihatkan. Kenapa sih ada surga, ada neraka? Adanya surga sebagai sayangnya Allah kepada kita. Bayangkan kita sholat 5 waktu tidak kusuk-kusuk banget dikasih surga. Kenapa ada neraka? Karena keadilan Allah. Jadi kalau surga karena rahmat Allah dan sayangnya Allah sama kita, kalau adanya neraka karena keadilan Allah. Nanti kalau nggak ada neraka, orang baik sama orang nggak baik, masa sama-sama di surga, kan nggak adil. Ya toh, Bu Arti kok protes ya. Ya leres toh, Bu Arti. Terus. Protes yang akhirat. Justru adanya neraka sebagai bentuk adilnya Allah. Sama juga kita dikasih pahala itu karena rahmatnya Allah. Yang kelima di ayat ke-29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum li furujihim kafirun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kok bisa menjaga kehormatan, bisa menjaga keluhan sama kikir. Jadi ngapunten ya yang belum menikah ya. Ketika suami melakukan hubungan intim dengan istrinya, itu dia merasa bersyukur kebahagiaan suami ketika dia melakukan hubungan intim dengan istrinya. Jadi orang yang pandai menjaga kehormatan itu orang-orang yang pandai bersyukur. Orang yang nggak pernah ngeluh, walaupun istrinya nggak cantik, tapi dia itu setia, soleha, ya, melayani suami dengan baik, dengan lemah lembut, ya, alhamdulillah. Tips yang keenam itu di ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Kalau kita memelihara amanah, kita dikasih jabatan apa sama Allah, kita jaga. Kita jaga ini tubuh amanah, harta amanah, waktu amanah, ilmu amanah, jabatan amanah. Dia akan jalankan sesuai dengan yang diperintahkan. Dia nggak akan ngeluh. Alhamdulillah saya dapat amanah ya Allah. Saya diberi posisi ini, alhamdulillah. Janji juga sama kalau janji sama siapapun itu.
nggih, mohon maaf nggih jamaah, tolong jangan menganggap remeh janji. Contoh nggih, diundang rencang eh, untuk datang ke acaranya. Dia jawab insya Allah, padahal dia di dalam hatinya itu nggak mau datang. Kalau nggak mau datang atau nggak bisa datang, bilang saja mohon maaf. Kemungkinan saya nggak bisa datang, lebih baik seperti itu. Kalau sekiranya 75% kita ada waktu datang, boleh kita bilang insya Allah. Tapi kalau masih pikir-pikir, lebih baik bilang mudah-mudahan ya Allah mempermudah saya bisa hadir seperti itu nggih jamaah nggih. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Tapi kalau kemungkinan besar tidak bisa hadir, langsung saja bilang mohon maaf nggak bisa hadir agar hati kita tidak ngeluh nggih. Dia ya nih kabeh nggak apa jenengane acarane akeh hari dina kuwi ya kok oh ya arep teko ngene arep teko kene arep lunga ke sana pergi ke sini wis nggih Janji seperti itu manis, nggih Bu. bingung dhewe engko ngeluh nah seperti itu Ngobrol janji. nggih ngobrol janji. Jadi kita tidak sering ngeluh kalau kita tidak memelihara kalau kita bisa memelihara amanah dan janji. Nggih, dipelihara nggih amanah dan janjinya biar kita tidak sering ngeluh nggih Ibu-ibu nggih. Iya, Bu. Insya Allah. Nah, tips Allah yang Allah berikan yang ketujuh di ayat ke-33. Itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum bi syahadatihim qaimun. Orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya. Orang-orang yang menjadi saksi, jadi dia saksinya benar. Dia kata A, ya A. B, ya B. Tidak berkata bohong dalam menjadi saksi. Nggih Ibu, nggih, sumpamanya jadi saksi harus jujur dengan nyata apa yang kita lihat, apa yang kita tahu, nggih Ibu-ibu nggih. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Nah, tips yang ke-8 di ayat ke-34. Biasanya nek disogok terus berubah. Niku. Mani piro? Mani piro nggih leres. Masyaallah ya Allah astagfirullahaladzim nggih. Mudah-mudahan jamaah Iwamit on air mboten wonten nggih, Ibu-ibu nggih. Amin. Santrinya Abah nih, jadi nggak ada. Totality. Ya, untuk tips yang ke-8 di ayat ke-34 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun. Orang-orang yang memelihara sholatnya. Tadi di atas yang pertama dibuka dengan setia dengan sholat. Yang terakhir di bawah ditutup dengan memelihara sholat. Apa perbedaan yang pertama dan yang 8 dengan setia dengan sholatnya dan memelihara dengan sholat? Itu perbedaannya apa? Coba Ibu. Yang pertama setia dengan sholat, yaitu kalau setia itu tidak ada alasan untuk berpaling dalam kondisi apapun, dia pasti sholat. Kalau yang memelihara sholat, itu memelihara waktunya, adab-adabnya, sunah-sunahnya, rukun-rukunnya, bagaimana dia jaga kekhusyuannya, itu yang dimaksud yang ke-8 dengan memelihara sholat. Makanya dipelihara sholatnya biar khusyuk, biar
adab-adabnya terpenuhi, sunnah-sunnahnya dijalankan. Lebih mendalam artinya yang ke-8. Kalau yang nomor 1, kadang sunnahnya ditinggalkan, sunnahnya ditinggalkan, wajibnya yang wajibnya dijalankan, nggih. Setianya dengan dengan wajibnya, seperti itu, nggih, perbedaannya. Tetapi ketika Allah ingin mengobati terapis untuk meminimalisir kufur nikmat tadi, terapisnya ternyata dibuka dengan kalimat sholat, ditutup dengan kalimat sholat juga. Artinya apa? Orang-orang yang sholat itu menenangkan. Insya Allah dia tidak akan pernah pelit, nggak banyak ngeluh. Belajar nanti berat, belajar lagi nanti kalau kita ngeluh, jadi langsung istighfar, nggih. Astagfirullahaladzim. Berarti saya tadi sudah ngeluh sama Allah, padahal tadi saya sholat sudah saya sampaikan unek-unek saya sama Allah. Berarti tidak ada tempat lagi untuk berkeluh di hadapan manusia, kecuali untuk sharing saja, nggih, jamaah. Karena perbedaan antara sharing dengan ngeluh, nggih, kan katanya semamane, Mbak, saya punya masalah yang begini-begini niku namanya sharing, ya. Tapi kalau ngeluh kan, ya Allah, aku jengkut ini berat, ngono ki nggih, ibu-ibu nggih yang cerita karo Bestina ya. Iki ngono. Nggih. Ya. Maka kalau kita sudah membaca ayat ini, ya, berulang-ulang, syukur-syukur hafal 8 ini, Allah berikan terapisnya buat kita. Boleh boleh di-sharing ke anak-anak kita, ajak anak kita sholat biar enggak ngeluh, ajak anak kita sedekah biar enggak pelit. Ajarkan anak kita sabar dengan ujian Allah, karena ujian Allah dapat menggugurkan dosa di hari kiamat. Jadi orang yang percaya dengan hari kiamat itu hari pembalasan. Sedihnya kita ini menggugurkan dosa. Capeknya rasa hati tidak nyaman itu penggugur dosa. Maka ketika mau mengeluh nggak jadi. Oh iya ya. Bisa menggugurkan dosa. Yang tadinya ngeluh, jadi nggak jadi, nggak, ibu-ibu semaman ngeluh, eling-eling nggak ibu-ibu, astagfirullahaladzim, gugurna, nggak, menggugurna dosane awake dhewe, ngono nggak ibu-ibu, nggak. Nggih, Bu. Mudah-mudahan 8 tips terapis itu bisa kita jalankan bersama-sama agar saling mengingatkan. Kalau ada teman yang ngeluh, ingatkan di ayat-ayat ini, nggih, ibu-ibu, nggih. Insya Allah. Demikian kultum dari saya, ada salahnya datangnya dari saya, ada benarnya datangnya dari Allah. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kesempatan saya kembalikan ke pembawa acara. Semoga Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Karningsih yang telah menyampaikan kultum tadi. Isi kultum yang singkat, padat, namun sangat mantap, yang bisa menambahkan wawasan kita tentang ilmu agama. Insya Allah, apa yang telah beliau sampaikan pada kultum tadi bisa membawa kemaslahatan dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu kajian inti, tanya jawab dan doa.
yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mufadil. Sebelumnya, mari kita uluk salam kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Mufadil. Monggo Ibu-Ibu dibuka mute HP-nya. Kita haturkan salam kepada Al-Ustadz. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Mukarram Al-Ustadz Mufadil sudah ada di tengah-tengah kita. Sebelum beliau menyampaikan kajian inti dan tanya jawab, mari kita lantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Nabi sallallahu alaihi ya Rasulullah salam alaika ya Habib salam alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kepada Al-Ustadz Mufadil, waktu dan kesempatan dengan hormat saya persilahkan. Semoga Abah tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arba'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ta'ala jami'i kamalatil ubudiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi mar'allahu ta'ala qaddahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna qasura sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wa salikina ala nahji fa'nalu khairan wa firan apa ba'du. Kemudian watirah teman-teman R, para pendiri, pembina Dewan Syuro, Tuan Ustaz, Ustazah, Ketua Iwamit On Air, serta jajaran pengurusnya, Ketua kelompok belajar dari awal sampai tulip, serta jajaran pengurusnya, teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Sesuai dengan tema pada malam hari ini, yaitu antara lain kita berusaha, berupaya, berikhtiar agar kita tidak kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka tentunya satu pengakuan dari lisan kita dibenarkan oleh hati kita, diyakini oleh hati kita, dibenarkan oleh akal kita. Saya ulang, satu pengakuan melalui lisan kita dibenarkan oleh akal kita dan kemudian diyakini oleh hati kita, itu syukur bilisan ya qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita,
Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu dengan sifat yang paling tinggi dan paling sempurna. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai seorang Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita yang tadinya tidak ada menjadi ada. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah berikan kepada kita semua. Dan antara lain nikmat yang selalu saya pribadi harapkan dan harapan saya juga menjadi harapan-harapan teman-teman semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam selalu diberikan Allah kepada kita sampai pada akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya rahmat salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mana kita di samping meyakini sebagai Nabi akhir zaman, sebagai Nabi suri tauladan, dan juga sebagai Nabi sang penuntun, sebagai Nabi yang di situ akan memberikan pertolongan kepada kita. Karena suatu ketika bila Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dikala menjelang wafatnya, maka beliau ditanya, apa yang kau rasakan di Muhammad? Saya bingung, wahai Jibril. Ditanya lagi, mengapa engkau bingung ya Muhammad? Saya bingung dengan bagaimana umat saya nanti, bagaimana dengan umat saya nanti, dan bagaimana dengan umat saya nanti. Dan itu bukan merupakan sikayah, bukan merupakan suatu keluh kesah terhadap malaikat Jibril, tetapi itu bisa dikatakan sesuatu yang sah, sesuatu yang diperbolehkan karena dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan curhat, bukan sharing, tapi di situ adalah suatu penyampaian kebingungan yang mana kebingungan tersebut adalah suatu kekhawatiran dari Rasulullah SAW terhadap umatnya nanti. Dan tentunya kita yang dikhawatirkan selalu dan selalu mengharap selawat salam terhadap beliau Rasulullah SAW, dan kita harapkan kita akan diberikan syafaat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, ada satu penyampaian yang mana tadi disampaikan antara lain yaitu dari malaikat Jibril kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Antara lain, ya Muhammad aish ma syi'ta fa innaka mayitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majzium bih. Jibril berkata kepada Nabiullah Muhammad SAW, wahai Muhammad, hiduplah kamu sekehendakmu, maka sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah orang yang kamu kehendaki, maka sesungguhnya kamu akan meninggalkannya. Dan beramallah sekehendakmu, maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan balasan. Dari penyampaian tersebut, benar kita dibebaskan untuk melakukan apa saja yang kita kehendaki, namun kita ketahui bahwa setiap perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap insan itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Seperti halnya suami diminta pertanggungjawabannya sebagai seorang suami, istri juga dimintai pertanggungjawabannya sebagai istri. Maka apabila kita sering atau kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan yang dimintai pertanggungjawaban, mestinya kita tidak bisa tidak bersandar kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, apabila kita menyandarkan diri, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, boten wonten daya kekuatan apapun tanpa seizin, tanpa pitulung Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Boten wonten daya kang saged kiyat kejawi angsal pitulunge Allah. Kejawi angsal pitulunge Allah atau melalui karena ada pertolongan campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik di situ ibadah maupun dosa atau perbuatan apapun yang kita lakukan, maka di situ tentunya jika kita berpikir bahwasanya kita walaupun berniat baik, walaupun berniat ibadah, tapi di situ tidak, misalnya tidak dikehendaki Allah, maka itu pun tidak akan terlaksana. Ada satu keterangan, satu makalah bahwa Allah memberikan sesuatu, Allah menyediakan sesuatu pada seseorang yang melakukan beberapa hal. Satu contoh, kita diberikan kesempatan untuk berdoa, maka pada dasarnya Allah telah menyiapkan pintu ijabah untuk kita. Allah memberikan kesempatan kita beribadah, misalnya sedekah, maka pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyiapkan pahala atau pengganti dari sedekah yang kita keluarkan. Allah memberikan kesempatan untuk kita bertaubat, maka pada dasarnya Allah pun membuka pintu taubat untuk seorang hambanya. Dengan kita menyandarkan segala sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita tertekan. Artinya kita menekan, bukan tertekan. Artinya kita menekan kesombongan. Kita menekan kefakiran, kekikiran, kita menekan hasud, kita menekan iri, kita menekan dengki, dan beberapa hal yang terkait dengan penyakit-penyakit hati. Maka apabila kita sudah berupaya menyandarkan segala sesuatu terhadap Allah, maka tentunya yang lain kita akan mengikuti. Apa sih kekuatan kita? Apa sih yang bisa kita lakukan jika tanpa izin Allah? Kita misalkan sombong, apa yang kita bisa sombongkan? Atau kita takabur, apa yang bisa kita sombongkan? Atau apa yang kita andalkan? Orang dikasih asam urat sama kolesterol saja udah jalannya kesulitan, kok misalnya sombong. Misalnya kaya, apa sih yang kita sombongkan dengan harta? Bukankah kita tahu bahwa ada seseorang yang kaya raya, cerita-cerita zaman dahulu, ada seseorang yang kaya raya dan kemudian dihancurkan dalam satu waktu yang kita kenal, yaitu Qarun, maka tentunya kita akan merasa rendah diri, dan hasil dari apa yang kita misalkan kembali kepada misal muhasabah, muqarabah, atau kita berupaya untuk introspeksi dan kemudian kita berusaha untuk menjaga diri, tentu rasa yang tadi saya katakan, hasud, iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya, atau termasuk kufur si kaya, itu tidak berlaku. Mengapa saya katakan tidak berlaku? Sebab orang yang sombong tentunya karena lupa. Walaupun hanya sebentar. Orang yang pikir itu pun karena lupa bahwa apa yang kita terima, apa yang kita pegang itu adalah titipan dari Allah. Misalnya masih muda, membanggakan kecantikannya, membanggakan ketampanannya, itu mungkin kita lupa saat itu, dikala nanti seiring berjalannya waktu, gigi pada copot, kemudian mata sudah tidak jelas untuk memandang, kulit pada keriput dan sebagainya, itu kita lupakan. Maka dengan melupakan hal-hal yang seperti itu, mestinya timbul
rasa sombong, timbul rasa kufur, dan lain sebagainya. Maka apabila kita mengenang, apabila kita membuka bermutola'ah tentang hal-hal yang terkait dengan masa lalu orang-orang yang terdahulu, entah itu Firaun, entah itu Qarun, Haman, dan lain sebagainya, maka tentu kita akan merasa hina dina. Artinya, di situ kita tidak ada apa-apanya. Kita bisa seperti misalkan, satu contoh lah, satu contoh yang mungkin hampir setiap orang yang kali pertama menginjakkan kakinya di bumi Formosa atau di Taiwan, mungkin tidak tahu mana atau tidak tahu apa ke 7-Eleven juga nggak ngerti satu ente berapa rupiah dan kemudian beli apa berapa ente dan lain sebagainya. Itu dilihat dari itu saja apa yang bisa kita sombongkan. Tapi misal setelah berapa lama apabila apalagi misalnya udah pulang dan kemudian ke sana dan kepada yang pemula itu seolah-olah kita memandang sebelah mata, kita lupa bahwa dulu kita juga culun seperti mereka misalkan. Ini kan karena kita lalai bahwasanya kita pernah melakukan sesuatu yang mereka lakukan, artinya kita pernah mengalami apa yang mereka alami, yaitu kita tidak tahu menahu, kita tidak bisa apa-apa, kita tidak ngerti apa-apa, semua toting butong misalkan. Ini mestinya kita merasa di situ ada suatu tekanan bahwasanya kita tidak boleh sombong, apalagi di situ kita misalnya sudah diberikan cakapan untuk berbahasa Mandarin misalkan atau berbahasa Hokkien dan sebagainya, dan dari kita diberikan kecakapan untuk mengerti apa yang mereka sampaikan dan kita bisa ngerti juga, mereka bisa mengerti juga apa yang kita sampaikan. Tentunya apabila kita melihat daripada proses apa sih yang bisa kita sombongkan, apa sih yang di situ kita andalkan, tentunya hal tersebut bisa menjadi hal yang tadi berkali-kali saya katakan menekan bahwa kita tidak boleh sombong, tidak boleh hasud, tidak boleh iri, dengki, dan termasuk juga tidak boleh kufur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Hadirin hadirat teman-teman semuanya, dengan kita membanggakan misalkan apa yang saat ini kita peroleh, dengan kita kemudian lupa dengan urusan-urusan yang hubungannya dengan syar'i dan kita asik dengan urusan-urusan duniawi. Dan apabila kita tiap hari bergabung dengan majelis, tentunya kita pun akan merasa di situ mungkin ya minimalnya malu. Karena apabila di situ kita lupa atau melupakan suatu hal yang mana dan kemudian kita membanggakan saat ini, maka tentunya itu menjadi sesuatu hal yang hubungannya dengan sombong, kufur, dan lain sebagainya. Hadirin hadirat teman-teman semuanya. Itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf. Tidak bisa melanjutkan pertemuan pada malam hari ini. Silakan untuk teman-teman yang bertugas pada malam hari ini untuk bisa memimpin doa. Berkalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.